Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, kita jumpa lagi pada hari ini dengan belajar pelajaran agama Katolik. Jadi anak-anak, mari sebelum kita belajar, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup kami ini. Ini saja doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setelah kita berdoa, hari ini kita akan belajar tentang kisah Yusuf. Kisah Yusuf yang kita lihat di sini. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kebaikan dan kerahiman Tuhan dapat kita lihat dalam berbagai peristiwa yang dialami manusia pada zaman dahulu. Diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 47 dan dilanjutkan dengan ayat 47 yang menceritakan kisah tentang Yusuf sebagai budak sampai Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dalam kebahagiaan Yusuf tetap ingin akan saudara-saudaranya. Dia ingat akan saudara-saudaranya dan dia ingin untuk ketemu dengan saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya membenci dia, Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya menjualnya. Pengalaman Yusuf membawa berkat bagi Yusuf sendiri. Dalam penderitaannya, Yusuf ditimpa menjadi orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kebijaksanaan dan ketakwaannya kepada Tuhan, akhirnya Yusuf dilantik menjadi penguasa di Mesir. Cerita tersebut mau menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang baik dan jujur, walaupun mendapat banyak kesulitan dan tantangan, pada akhirnya direstui dan diberkati oleh Tuhan. Yusuf hidup pada masa pemerintahan Raja Firaun. Kesulitan dan tantangan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Kesulitan dan tantangan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Yusuf mengikuti rencana Tuhan, maka ia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf harus menghadapi penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan. Kita pun dapat mengalami kesulitan dalam berusaha. Hadapilah setiap kesulitan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan, seperti teladan Yusuf. Anak-anak, untuk anak-anak selalu ingat, kesulitan atau rintangan yang kita hadapi adalah cobaan yang harus kita lewati untuk mencapai sukses. Sebagai tugas di rumah, tulislah tantangan yang kamu alami untuk meraih prestasi di sekolah dan usaha yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan itu. Mintalah tanda tangan orang tuamu. Buatlah tabel
yang ada di dalam buku itu. Ibu akan kirim buku materi dan kamu buat tabel itu nomor, kesulitan dan tantangan, kolom berikut usaha yang kamu lakukan. Jadi kesulitan contohnya sering terlambat masuk sekolah. Atau sekarang ini kita tinggal saja di rumah, belajar di rumah, apa yang kamu alami. Dan yang kolom berikut usaha yang kamu lakukan, yaitu bangun dan berangkat. Kamu bangun dan siap diri untuk kita belajar, mengikuti pelajaran yang dikirim oleh guru. Nah, contoh-contoh itu. Jadi, tulislah tanggapan yang kamu alami, tantangan yang kamu alami untuk meraih prestasi di sekolah, dan usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan, tantangan dalam masa pandemi COVID-19. Untuk menutupi pelajaran ini, sampai di situ saja, dan kita menutupi dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan agar berhasil mencapai cita-cita kami demi masa depan kami yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.